Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, bantu kami untuk saling melayani, saling melengkapi kekurangan, keterbatasan, dan kerapuhan kami satu sama lain. Sehingga kami dapat menjalankan kehendak, kemauan-Mu demi kebahagiaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas rahmat pelayanan yang Kau berikan kepada kami, terutama dalam Injil hari ini, di mana Putra-Mu Yesus melayani kami umat manusia, supaya kami bahagia dan selamat. Semoga suami, istri, anak-anak, dan keluarga terdorong untuk saling melayani dan melengkapi kekurangan, keterbatasan dengan kekuatan masing-masing. Tidak untuk membanggakan diri, tapi untuk saling memberikan diri. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, ternyata penderitaan itu bukanlah yang mudah. Dan itu kita alami, kita tahu dari Injil hari ini, bahwa Yesus mau secara khusus mengajarkan kepada ke-12 murid tentang penderitaannya. Secara khusus tentang penderitaannya. Tapi para murid tidak menangkap, tidak mengerti. Dan bahkan mereka mendiskusikan bukan tentang penderitaan, tetapi tentang siapa yang lebih hebat, lebih berkuasa. Siapa yang nanti akan menjadi orang terpenting, terkemuka dalam kerajaan Yesus. Jadi Yesus mau mengajak para murid untuk menyelami nilai dan misteri yang dalam dari penderitaan. Tapi para murid masih punya dunianya, dunia yang duniawi. Dunia yang kekuasaan, kehebatan, kemuliaan, kehormatan. Jadi kita lihat saudara, ya. Ini penting bagi kita supaya kita tahu bahwa kita tidak mudah menghayati penderitaan itu gitu loh. Terlebih kalau kita sendiri nanti mengalaminya. Betapa tidak mudah. Kenapa saya Tuhan? Kenapa kami yang berusaha sebaik mungkin mendekat semakin dekat dengan Kau? Tapi kami gak dapat, tidak mengerti dan memahami. Kenapa itu terjadi pada kami, pada saya, atau pada kami, suami, istri, atau anak-anak? Penderitaan itu harus terjadi. Dan dalam kitab kebijaksanaan, dalam bacaan pertama hari ini, justru dikatakan memang orang fasik, atau orang jahat, atau iblis, memang mau mencobai kita. Apakah memang kita sungguh-sungguh sabar? Apakah kita sungguh-sungguh lembut hati? Apakah kita sungguh anak-anak Allah? Nah sekalian. Jadi sekalian, apakah kita sungguh anak Allah? Kita bukan hanya anak duniawi, anak dunia yang memikirkan kesenangan, kesukaan, ya. Bukan berarti itu tidak penting. Penting, suka, bagus. Tapi apakah kita sungguh anak Allah? Yesus. Nah, karena itulah maka ketika Petrus menarik Yesus untuk mengatakan Yesus tidak akan menderita. Apa yang dikatakan Yesus? Enyahlah iblis. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, setiap dari kita punya penderitaan, punya salib masing-masing. Salib kita sendiri lewat penyakit, mungkin kanker payudara, kanker getah bening, yang mungkin berbagai macam sakit lain yang sulit tersembuhkan dan harus mengalami masa-masa yang sulit, yang lama. Tapi ini mau mengatakan bahwa Yesus mau mengajar secara pribadi bahwa dengan penderitaan itu sebetulnya apa? Kita diajak untuk dekat gitu loh dengan Yesus secara personal gitu loh.
Bahwa kita bisa mengeluh kepada Yesus secara pribadi, memahaminya. Nah, karena ini misteri, maka tidak mudah. Hanya bisa dijalankan, tidak bisa dimengerti. Kita bisa menjalankan, bisa melakukan, tetapi tidak mengerti, tidak memahami. Mau dimengerti secara apapun, tidak bisa. Itulah yang disebut dengan misteri. Kita katakan misteri bukan sesuatu yang dipecahkan, bukan solvable, bukan sesuatu yang dipecahkan, tetapi sesuatu yang dihayati, dihidupi. Nah, untuk apa? Supaya kita menjadi lembut, supaya kita menjadi anak Allah, supaya kita menjadi sabar, seperti kita murah hati. Maka coba perhatikan. Ketika Yesus disalib, siapakah orang yang mengatakan dia sungguh anak Allah? Dia sungguh Allah. Disalib, mati disalib. Siapa? Orang Romawi. Tentara Romawi yang menyalibkan dan memaku salib Yesus. Dia sungguh anak Allah. Dari orang lain, dari orang yang, apakah kita sungguh anak Allah? Ya, yang siapa yang mengatakan itu orang lain. Sungguh-sungguh dia adalah orang yang luar biasa. Bukan dari diriku sendiri. Bukan self-acclaim. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi, dan ini dalam pelayanan saya sebagai seorang imam, seringkali juga menghadapi hal yang serupa dengan banyak orang yang menderita dan terus menderita. Dan sampai mudah putus asa, mau give up aja, nggak perlu lagi, untuk apa? Ya, sampai orang bisa putus asa, menjadi menderita, lebih baik bunuh diri dan seterusnya. Ada banyak hal-hal yang seperti itu. Nggak mampu lagi give up sampai di atas sini. Ya. Tapi itulah saudaraku terkasih. Ya, jadi sekali lagi, kalau boleh saya katakan secara rasional, penderitaan itu mengajak kita untuk menjadi lebih rendah hati, menjadi sebagai anak Allah. Ya. Yang kedua, lebih dalam lagi dari penderitaan itu, seperti kata Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, yang mengambil sabda hari ini mengatakan, kalau kamu mau menjadi yang terkemuka, kamu harus menjadi yang terbelakang. Kamu harus melayani dan kamu harus menjadi seperti anak kecil. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus mengambil kekanakan Yesus ini. Adalah kekanakan itu adalah orang yang 100% percaya total kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Allah. Maka Teresa mengatakan, aku ingin menjadi seperti bola yang ditendang ke sana kemari. Gak apa-apa, terserah Tuhan. Tuhan mau apa dengan diriku? Aku hanya mau melayani Engkau. Nah, menurut perjalanan hidup rohani Santa Teresa Avila, orang yang memiliki sikap let it be itu adalah orang yang berada pada tingkat ruang ke-6 atau ke-7. Aku hanya mau melayani Engkau, tidak ada yang lain. Satu-satunya makananku adalah melakukan kehendak Allah. Satu-satunya makananku adalah melakukan pekerjaan yang lebih memuliakan Allah. The greater glory for God. Kemuliaan Allah yang lebih besar, dan terus bukan aku lagi. Ya, jadi disitulah kita lihat salibnya itu, jadi penderitaan itu seringkali penderitaan itu dipakai oleh Allah untuk memuliakan Tuhan, dan bahkan dalam tanda petik memberikan anugerah besar. Kalau Anda baca Padre Pio dengan stigmata, dengan luka-luka di tangan dan seluruh tubuhnya, sungguh-sungguh luka, sakit, pedih, dan tidak bisa tidur, tidak bisa apa-apa. Tetapi justru dengan darah dan dia lakukan itu, justru banyak sekali orang yang tersembuhkan. Bahkan dia bisa bilokasi ke tempat lain, menyembuhkan orang yang sakit. Coba bayangkan. Jadi penderitaan itu, ya saya gampang ngomong seperti itu. Ada dalam Credo Channel, Katolik Credo Channel didengarkan juga ada orang yang sungguh-sungguh menderita hidupnya. Tidak 50 tahun di tempat tidur. Bahkan digocok oleh iblis, ya. Justru penderitaan itu memancar keluar. Dia bisa mendirikan sekolah-sekolah, idenya gagasan-gagasan sekolah untuk anak wanita, untuk pola pembinaan untuk para wanita dan seterusnya.
Justru lewat penderitaan 50 tahun di tempat tidur. Tidak bisa apa-apa. Bahkan tidak bisa makan. Hanya makan tubuh Kristus. Hanya bisa makan tubuh Kristus. Bayangkan. Kemarin di Catholic Channel juga saya mendengar seorang seorang yang pada zaman Padre Pio juga beberapa kira-kira setahun sebelum Padre Pio dia juga mengalami penderitaan itu. Ada luka-luka, orang yang nggak bisa baca. Masa lalunya juga menderita sekali hidupnya. Di tubuhnya ada banyak darah yang tampak di dalam tubuhnya ada tanda salib, darahnya itu tergambar gitu ya, dalam tubuh dan raganya. Dan ketika katanya bertemu dengan Padre Pio mengatakan, penderitaanku akan berakhir, tapi engkau akan mulai menderita. Akan segera mulai. Dia meninggal pada usia 50 tahun. Seorang ibu. Saudara. Sekali lagi, kita mau apa dalam memahami penderitaan? Misteri penderitaan. Kita tidak ingin kita semua menderita. Tetapi ketika penderitaan itu terjadi, kita tidak mampu mengerti, memahaminya. Hanya bisa menjalankan dan memandang salib Yesus. Ketika salib Yesus itu kita pandang dan berubah menjadi sukacita, menjadi cinta kasih, itulah perubahan hidup kita. Cara pandang kita berubah. Kenapa salib? Kenapa penderitaan? Karena penderitaan tidak bisa ditiru oleh iblis. Iblis bisa meniru kemuliaan, kebesaran, keagungan, kehebatan. Dan itulah selalu ditawarkan oleh iblis. Tapi ketika dengan salib dia tidak bisa meniru salib Yesus. Maka ketika eksorsisme kita hanya memegang salib Yesus. Dalam nama Yesus Kristus pergi. Dan itulah yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Itulah kekuatan kita. Ya. Jadi saudaraku terkasih, mari saya hanya mengatakan, mari ketika Anda mengalami salib, mengalami penderitaan, lihatlah salib Yesus. Lihatlah hati Maria yang terluka, tertusuk pedang. Lihatlah penderitaan banyak orang. Bagus juga kalau Anda mendengarkan Catholic Credo Channel. Saya katakan sungguh informasi yang bagus tentang penderitaan orang-orang, tentang banyak hal yang bagus sekali, gagasan-gagasan yang sangat Katolik. Jadi penderitaan itu tidak dihindari, tapi dihadapi. Semoga Anda dan saya, sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin berjuang, semakin mengenal Yesus, semakin mencintai Yesus, semakin meluangkan waktu untuk bersama Yesus. Semoga Anda bersama saya, kita semua menghadapi salib dengan gagah berani. Tuhan memberkati Anda semua, sehingga kuat dalam penderitaan. Seperti Beatus Titus Bransma, aku bahagia dalam derita. Semoga penderitaan ini menyucikan hati, pikiran, dan seluruh diri kita. Berkat Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.